Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabihi ajmain, amma ba'du. Pertama-tama saya panjatkan puji syukur kepada hadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan nikmat iman, Islam dan ihsan kepada kita, sehingga kita berkumpul lagi di tempat ini menjalankan DN berjamaah dan diskusi tentang sadar Allah. Pada hari ini kita awali lagi rutinan kita setiap hari Rabu di rumah Bu Hajah Komala Santi beserta Pak Haji. Ini kita mulai lagi. Selawat serta salam kita curahkan kepada Habibana wa Nabiyana Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan kita ini adalah salah satu umatnya yang mengikuti ajaran-ajaran beliau sampai yaumil akhir nanti. Amin ya Allah rabbal alamin. Pada kesempatan hari ini materi yang kita bahas adalah memahami makna khalifah Allah dalam kehidupan sehari-hari sesuai dengan kapasitas diri. Nah ini, jadi kita diskusikan bagaimana cara aplikasi menjadi khalifah Allah atau wakil Allah dalam muka bumi ini, dalam kehidupan sehari-hari yang kita jalani. Nah sekarang saya akan tanya dulu kepada ibu-ibu yang hadir dan bapak-bapak di sini. Di saat saya mengatakan menjadi khalifah Allah, apa yang ada di akal pikiran jenengan masing-masing? Apakah jadi wakil Allah itu harus menjadi wali dulu atau menjadi ahli ilmu keagamaan atau seperti apa? Yang ada di pikiran kita masing-masing itu menjadi sebagai wakil Allah ini. Enggak juga sih kalau menurut saya mah. Yang penting kita memimpin diri kita sendiri, menjaga diri kita sendiri. Pendapat saya seperti itu. Walaupun di kenyataannya kita banyak lalai, banyak lupa, banyak egonya. Sebenarnya sih di situ kalau dalam makna menjadi khalifahnya Allah itu mampu menahan diri, mampu tidak ego, mampu semuanya lah. Karena kan kita bisa banget menilai orang lain. Selalu diri kita dinilai orang lain, begitu juga kita pandai sekali menilai orang lain. Padahal diri kita ya susah. Ada yang mau nambahin, Bu Dokter? Kalau saya sih berpikirnya kalau khalifah Allah itu ya kita harus memposisikan posisi kita sebagai apa yang Allah ciptakan. Misalnya kita sebagai ibu ya, jadilah ibu yang baik. Kita sebagai kakak, jadilah kakak yang baik. Dengan kita sebagai dokter, jadilah dokter yang baik. Ya kita kan pasti mempunyai tugas dan fungsi sesuai dengan yang kita hadapi di dunia ini. Jadi ibu, apa jadi suami, jadi istri, apa jadi teman, sahabat. Nah itu lakukanlah semua sesuai dengan apa yang Allah sudah ajarkan semampu kita. Sebisa kita yang kita baru tahu ilmunya segitu ya jalanilah sebaik mungkin. Itu aja sih. Iya. Saya. Ustaz Menik mau nambahin? Berarti menjalankan apa yang diamanahin sama Allah itu aja ya. Boleh. Pak Haji mau nambahin, Pak Haji? Pak Haji Gugun. Ya amin lah, doa itu. Kita umroh sadaqah insya Allah sama-sama. Menurut saya sebagai wakil Allah di muka bumi ini, ya kita minimal kita bisa membawa diri sendiri untuk menjalani apa-apa yang diperintahkan Allah. Dan ya kasarnya kita menjadi khalifah Allah menurut
kapasitas porsi kita masing-masing, pribadi kita masing-masing. Bang Boy, Bang siapa? Bang Bobi, ada yang mau ditambahin Bang Bobi? Kan terusin Pak Haji aja nih. Kalau bisa bilang porsinya satu porsi yang besar atau porsi yang kecil, saya porsi yang kecil. Bagi saya hanya bisa menyumbatan. Dalam arti menyumbatan di porsi mereka, saya menyumbatan kepada anak-anak. Kayak atas kita yang menyumbatan saya, ini penyampaian yang supaya Islam nyambung aja gitu. Sinkron. Nah, gitu ya. Simpelnya gitu aja kan. Ya, alhamdulillah. Jadi memang kalau kita pakai akal pikir, kita bayangkan jadi wakil Allah itu kan Hebat. wah gitu kan. Harus seperti yang wah gitu kan. Nah, ternyata kalau kita gunakan kesadaran jiwa kita sadar Allah, jadi wakil Allah itu simpel dan mudah. Yaitu di saat aplikasinya. Nah, ini kan yang ditanyakan ya aplikasinya. Ya kalau untuk pengertian semua orang tahu ya. Wakil Allah. Nah, kan gitu. Tapi aplikasi menjadi wakil Allah itu seperti apa? Nah, di saat kita gunakan kesadaran kita di setiap aktivitas apapun. Nah, ini. Setiap aktivitas apapun kalau kesadaran jiwanya menyadari sebagai wakil Allah, itulah aplikasinya. Contoh misalkan Bu Dokter, dia dalam aktivitasnya memeriksa pasien-pasien, gitu kan, ngasih obat ke pasien-pasien. Nah, kesadaran jiwanya itu harus duduk menyadari sebagai wakil Allah, sehingga tidak jadi beban. Nah, begitupun dalam rumah tangga. Nah, di saat menjalankan sebagai tugasnya sebagai istri atau sebagai ibu. Nah, kalau kesadarannya didudukan menyadari sebagai wakil Allah, disitulah nanti tidak akan jadi beban menjalaninya. Dan itu sangat simpel, mudah sekali kalau kita gunakan kesadaran itu tadi. Jadi wakil Allah tuh nggak perlu yang wah-wah. Di saat Bang Bobi nih, misalkan sebagai pegawai, nah di saat menjalankan tugasnya sebagai pegawai itu kesadarannya menyadari sebagai wakil Allah, ya sudah, di situ menjalaninya tentu tidak akan menjadi beban dan tidak ada lagi rasa keakuan di dalam diri kita. Nah, ini saya dapat cara mudah untuk mengenolkan ego diri kita. Jadi di saat kesadaran jiwa kita dudukan menyadari sebagai wakil Allah, pasti ego kita akan nol. Tidak ada lagi pengakuan aku yang bisa, aku yang mampu. Karena di saat kesadaran kita menyadari sebagai wakil Allah itu, di situ kita akan sadar hanya dimampukan. Gitu loh. Di saat kita bisa berbagi, ya hanya dimampukan Allah. Sebagai wakil Allah dimampukan untuk berbagi. Jadi keakuannya itu udah tidak ada lagi di situ. Jadi simpel sebenarnya. Nah, di saat misalkan Bang Menik terapi bekam, kesadarannya menyadari sebagai wakil Allah. Gitu kan? Sebagai wakil Allah membantu orang-orang yang sedang sakit. Nah, di situ kesadarannya duduk di situ, otomatis keakuan Bang Menik itu akan menjadi 0, 0. Tidak ada lagi aku yang mampu, aku yang bisa. Jadi bekamnya ini hanya dimampukan Allah. Dan di saat nanti sembuh, Bang Menik pun akan menyadari bahwa yang menyembuhkan pasien itu bukan bekamnya, tapi Allah. Nah, itu jadi simpel dan mudah. Jadi wakil Allah dalam kehidupan itu tidak perlu yang wah-wah. Gitu. Terkadang kita ini terobsesi, ya kan, tersugesti dengan cerita-cerita khalifah yang istilahnya sebagai wali, ya kan? Wah, punya karomah ini, punya karomah itu.
ya kan? Nah, di sini pun wali itu punya karomah bukan hasil dari mengamalkan wiritan. Wali itu dapat karomah karena menjalankan perintah Allah sebagai khalifah tadi, wakil tadi. Melayani umat, melayani masyarakat. Disitulah Allah kasih karomahnya. Nah, di saat kita pun mengaplikasikan yang sama, sebenarnya di saat kita menyadari sebagai khalifah Allah dalam segala aktivitas, ma'unah itu akan selalu turun, akan selalu Allah berikan. Pertolongan-pertolongan Allah yang di luar nalar kita. Nah, kadang-kadang sekarang salah paham. Karomah itu dijadikan sebuah pertontonan. Wah, kuat dibacok, kuat ditembak, bisa begini, bisa begitu. Inilah ilmu karomah. Wah, salah kaprah. Jadi karomah itu bukan hasil dari apa yang kita lakukan. Dari ilmu sendiri. Nah, tapi itu pemberian. Di saat kita melakukan segala sesuatunya ya sebagai wakil Allah tadi. Melayani masyarakatnya ya sebagai wakil Allah. Gitu loh. Nah, di saat kita memang sudah di situ kesadarannya duduk, yang ego kita pasti nol. Kadang-kadang kan kita suka merasa susah nih untuk mengenolkan ego, menghilangkan ego diri itu. Nah, cara mudahnya dengan apa? Ya itu tadi. Dudukan kesadaran jiwanya menjadi sebagai wakil di muka bumi ini. Udah. Nggak ada lagi rasa akunya. Di saat kita ngasih rejeki kepada anak istri, kalau duduk kesadarannya sebagai wakil Allah, tidak merasa dirinya yang berikhtiar, tidak merasa dirinya yang mencari nafkah. Tapi ini pemberian Allah. Karena dalam ikhtiarnya dia menyadari sebagai wakil. Itu simple. Nah, itulah fungsinya kita belajar kesadaran agar memahami pengaplikasian apa yang kita pelajari sehingga ada manfaat dan dampak bagi kehidupan kita. Bukan belajar sadar Allah itu ingin jadi sakti, pengen jadi wah, bisa terbang, nggak usah, sekarang mah gampang. Beli tiket aja udah bisa terbang. Dulu mah susah. Wajar, ada kejadian-kejadian ya yang bisa terbang seperti itu. Karena ada amanah juga, ada perintah juga yang harus dijalankan, kan gitu. Pindah-pindah tempat, ting hilang ada di Jawa Timur, ting hilang ada di Jawa Barat. Itu zaman dulu. Zaman sekarang bisa juga pakai pesawat. Jogja cuman 45 menit. Ya kan? Udah tuh dikemudikan kemudahan-kemudahan. Jangan sampai kita itu terobsesi di cerita-cerita masa lalu itu. Jadi aplikasikanlah sesuai kapasitas kita. Jangan ingin seperti para wali. Berat. Nggak sanggup. Makanya di saat kita mengenal Allah itu, jadilah hamba yang memang taat atas perintah-perintah. Nah, banyak kejadian yang dialami dalam kehidupan ini, yang jadi keluhan, itu kan masalah duit. Bukan kita doang, semua. Yang udah banyak duit juga, masalahnya duit juga itu. Apalagi yang nggak punya duit. Pasti masalahnya. Nah, sekarang bagaimana kita bisa meyakini bahwa Allah lah yang memberikan rezeki duit. Bukan hasil usaha kita. Tapi dalam aplikasinya, jangan nggak usaha. Nah, ini kadang-kadang salah paham. Keyakinannya dalam hatinya, dalam kesadarannya meyakini yang memberi rezeki uang itu hanya Allah. Nah, di saat ikhtiarnya itu menjalankan sebagai wakil, itu yang sinkron antara lahir dan batin. Nah, tapi kadang-kadang dijadikan sebuah
alasan. Nah, di saat kita suruh minta petunjuk Allah, alasannya kan harus ikhtiar, harus usaha. Nah ini minta petunjuk Allah itu, berserah diri ke Allah itu bukan berarti nggak usaha. Jangan salah paham dulu. Maksud saya itu begini, yuk kita sama-sama aplikasikan dalam kehidupan kita. Di saat kita ada masalah apapun itu, minta petunjuknya dari Allah. Gimana cara mudahnya, cara nekatnya? Ambil 3 jam dari kesibukan kita sehari-hari untuk berserah kepada Allah. Misalkan Bang Bobi nih, ada masalah utang piutang. Misalkan ini mah contoh ya Bang Bob. Saya yakin kalau Bang Bobi mah udah nggak punya utang. Ini mah contoh aja ya. Contoh maksudnya biar mudah dicerna. Nah di saat Bang Bobi ini punya utang, lalu udah sadar nggak sanggup untuk bayar utang dan nggak bisa ngusahain untuk bayar utang, jangan sampai memaksakan kemampuan diri kita. Tapi mintalah petunjuk sama Allah, berserahlah sama Allah agar dibimbing gitu loh. Jadi Bang Bobi ini lakukanlah diam 3 jam berserah ke Allah. Diam aja udah. Tapi sebelum diam itu Bang Bobi ngomong ke Allah, minta petunjuk. Ya Allah, aku sebagai hambamu yang tak berdaya, yang banyak utang nih, dan yang memudahkan aku berhutang ini Engkau ya Allah. Dan yang bisa memudahkan aku bayar hutang juga ini Engkau ya Allah. Sekarang aku menghadap kepadamu, aku berserah kepadamu ya Allah. Bimbing aku apa yang harus aku lakukan ya Allah agar hutang ini terbayar lunaskan ya Allah. Karena hanya Engkau yang bisa memudahkan aku membayar hutang. Serahin nih, bleng, serahin ke Allah. Diam 3 jam tuh, diam sampai ada petunjuk maksudnya. Sekali nggak ada, 2 kali, terus sampai dapat gitu loh. Jangan sekali doang, sekali nggak ada, wah usaha lagi gitu. Maksain lagi, akhirnya kecewa. Nah ini maksud saya, bukti nyatanya itu kita bisa aplikasikan dengan teknik seperti itu, mudah, simple. Nggak usah yang ribet-ribet. Dan ini juga diajarkan oleh Rasulullah. Rasulullah di saat meminta petunjuk Allah, di saat menghadapi masalah besar, yang sudah merasa dirinya itu nggak sanggup lagi menghadapinya, dia pergi ke Gua Hiro tuh. Ada riwayatnya itu kan. Di Gua Hiro ngapain? Diam. Cuman minta petunjuk. Allah ya Allah, saya udah sebagai nggak kuat ya Allah, ya minta petunjuk. Ibaratnya gitu bahasanya. Nggak dapat malam itu, ulang lagi. Sampai dapat. Nah, begitu dapat petunjuknya dijalankan. Sehingga kita menyaksikan. Oh iya. Allah yang bereskan. Bukan kita. Nah ini yang belum kita aplikasikan. Bertahun-tahun belajar kesadaran. Tapi akhirnya apa? Masih menuhankan diri sendiri. Masih menuhankan kemampuan diri, masih menuhankan makhluk-makhluk Allah, bukan menuhankan. Nah ini yang harus kita sadari. Nggak perlu lama, 3 jam doang diminta. Berserah. Oh waktu 3 jam mah kelamaan. Ya buat pemula mah setengah jam dulu lah. Ya. Nah inilah alasan-alasan yang membuat akhirnya apa? Ya nggak ada pembuktian. Keinginan banyak, ya kan? Kemauan pengennya yang wah-wah, diminta 3 jam aja banyak banget nolaknya. Tapi kan, wah ya. Kalau udah 3 jam masih banyak alasan, udah nggak usah banyak pengennya, ngapain? Terima aja. Kalau gitu. Nah kadang-kadang salah pahamnya, pengen minta bukti tapi dari orang lain. Nah ini yang akhirnya membuat keimanan kita, ketauhidan kita rusak. Kita itu lebih percaya kepada makhluk daripada kepada Allah. Percaya nggak Allah yang ngasih duit?
percaya tapi kan ini kan kenyataannya melempemnya begitu kita dalam aplikasinya. Nah, disitulah kita harus sama-sama mengaplikasikan, membuktikan. Jadi di saat ingin bukti itu jangan minta dari orang lain, buktikan sendiri. Nih metodenya udah dikasih yang mudah, yang gampang, yang simple. Yang gak usah pakai harus puasa 40 hari, 40 malam. Yang gak harus keluar dari rumah, diam di goa. Itu kan gak perlu kayak gitu loh. Udah di kamar aja, 3 jam diam. Minta petunjuk Allah, minta berserah ke Allah. Karena janji Allah di saat engkau berserah kepadaku, meminta kepadaku, akan aku kasih. Dan di saat jenengan semua menjalani kehidupan ini dalam kesadarannya menjadi sebagai wakil Allah, nah itulah takwa. Kalau kita sudah takwa ke Allah, Allah udah janji akan ngasih solusi dan rezeki yang tanpa diduga-duga. Tapi porsinya ya sesuai kita aja, jangan kayak wali. Wali mah bisa jalan di air, bisa terbang. Ya kita mah di saat butuh bayar utang ada yang bayarin gitu loh. Di saat butuh biaya anak sekolah ada yang ngasih gitu. Ada jalan-jalan itu. Di waktu kita puyeng untuk bayar kontrakan, tahu-tahu ya itu tadi. Allah kasih kemudahan-kemudahan. Nah itulah fungsi kita belajar kesadaran. Jadi bukan yang wah-wah. Kadang-kadang salah kaprahnya yaitu pengen lihat makhluk goib sih. Pengen bisa ngelihat kuntilanak, genderuwo. Lah apa gunanya lah. Walaupun dikasih kemampuan terus fungsinya apa coba dalam kehidupan. Ini bisa nih ngelihat kuntilanak atau genderuwo yang ada di sini. Terus mau ngapain? Mau diajak ngopi? Nah, kagak ada manfaatnya. Bisa baca pikiran orang, bisa tahu masa depannya, masa lalunya. Terus fungsinya apa? Kalau dalam kehidupan tetap aja puyeng loh gitu. Fungsinya apa? Nah, yang perlu kita itu menjadi sebuah solusi. Menjadi apa? Sebuah bimbingan agar dalam hidup ini kita bisa sesuai dengan kehendak Allah. Sekarang gini ngomong, ya gampang ngomong mah. Kalau udah sadar Allah harusnya tuh nggak ada susah, nggak ada kegelisahan, pret lu. Dalam kenyataan makan tetap aja ngerasain. Cuman disitulah keuntungannya di saat kita sadar Allah, walaupun perih dimampukan. Tanya Bu Dokter. Waktu itu baru belajar berapa bulan, diproses. Cedet. Perih nggak? Perih, pasti. Diambil anaknya Allah. Pas hari hak mau nikah lagi, bukan mengungkit masa lalu nih, ini tabur istilahnya, ya pembelajaran bagi kita. Tapi kenapa Allahnya ngasihnya ke Bu Dokter? Karena Allah yakin sanggup Bu Dokter ini melalui itu. Karena dia berserah. Ya secara manusiawi tetap nangis lah, masa enggak. Tetap. Allah juga bilang kan, jangan kamu merasa beriman kalau belum aku uji. Nah, karena ada masih merasa Terus gimana kalau biar nggak diuji? Ya jangan merasa beriman. Beriman aja, jangan dirasa-rasa. Maksudnya gitu loh. Karena orang yang sudah beriman dengan yang merasa beriman itu jauh beda. Gak perlu penilaian. Jadi gitu. Kalau orang yang udah beriman ya tidak terpengaruh dengan segala kejadian yang terjadi di luar dan di dalam. Kalau yang merasa beriman ya masih terpengaruh kejadian dengan yang di luar dan di dalam. Dia menjawab rasa doang. Kembali kepada yang menilai diri kita orang lain. Nah, karena manusia ini Pak Bu ya, dikasih seneng ngeluh, dikasih susah, Apalagi. nah itu. Waktu nggak punya duit dia teriak tuh, wah puyeng gue nggak punya duit. Begitu Allah kasih duit dia puyeng lagi.
Aduh, nih bingung gua duit nih buat apa ini. Lah, Mau beli ini kurang Nah. tipis ya. Allah sendiri kan bilang ya ayah, manusia itu tempatnya berkeluh. nah itu. Ada ininya, Nggak ada juga. nggak ada syukur ya. Nah itu. Sekarang ini kita belajar kesadaran ini kan bagaimana bisa menghadapi kenyataan hidup ini dengan penuh rasa syukur kepada Allah, menerima, ya kan? Yakin. Kondisi keuangan kita nggak ada, kita ngakunya padahal masih kaya. Kalau pakai kesadaran. Sekarang saya tanya, nggak punya duit, masih makan nggak? Ya udah, nggak usah ribet kalau masih makan mah. Terkecuali kalau udah seminggu nggak makan, baru protes. Wah, itu novel. Tuh, Bu Dokter nambahin lagi. Kalau masih bisa kentut mah ya udah nggak apa-apa. Ya kan? Nah kadang-kadang kan kita itu terjebaknya di situ. Nah ini kita ngumpul di sini, kita diskusi di sini itu untuk membuka itu, agar terbuka akal sehat kita, kesadaran kita, menyaksikan bagaimana begitu sayangnya Allah pada kita. Ya kan? Kita ini kebanyakan ngeluhnya daripada syukurnya, tapi nggak mau ngaku. Karena apa? Masih ego tadi. Udah saya mau udah syukur, tiap kali bersyukur. La ilallah. Kalau masih diomongin mah belum kong ah. Iya. Sudah omongin mah belum. Belum. Beriman juga begitu, masih diomongin. Iya, kalau beriman masih diomongin ya belum. Kalau emang udah beriman ya udah, jalanin aja, maksudnya yang gitu kan. Rasulullah itu kan nyontoinnya begitu. Rasulullah di saat dikasih kondisi oleh Allah kelaparan, gak ada yang dimakan, dia ganjel perutnya pakai batu, kagak ngeluh dia. Kagak pengen cepet-cepet, ya Allah gini-gini, kagak diterima. Ya Allah, kita nggak punya duit ya Allah, begini amat ya punya duit hari ini. Nah, dulu dikasih bertahun-tahun banyak duit, ya kan? Kagak ada rasa syukurnya juga. Begitu diambil baru sebulan, itu kayak kelocot, kayak apaan tahu? Karena saya ngalamin sendiri, Bu. Dulu kasih keluasan oleh Allah. Pokoknya apa yang saya lakukan jadi duit. Apa nggak keren tuh? Saya ngomong aja jadi duit. Dulu begitu dikasih sama Allah, kemudahan kayak gitu. Jual apa aja laku. Banyak orang yang percaya dengan produk-produk yang saya jual. Tuh. Begitu sekarang, buset, ya Allah. Udah jelasnya produknya bagus ya. Wah. Susah jualnya ya. Begitu diproses, ya kan? Kita meyakini hanya Allah yang memberikan rezeki uang, bukan hasil usaha kita. Begitu kita usaha udah sesuai padahalnya dengan keilmuannya yang dulu-dulu gitu ya. Udah saya pakai tuh. Sama persis itu ya. Sama persis, harusnya hasilnya ini begini, tapi nyatanya nol. Nah loh, ternyata ilmu kita, kemampuan kita, pengetahuan kita pun nggak ada apa-apanya. Disitulah akhirnya Allah ngasih tahu, ayo lo sob, sampai mana kemampuan. Begitu sadar, ya Allah ternyata saya nggak mampu nih, angkat tangan ya dah, beneran dah. Akhirnya Allah tolong, nih tuh. Memang benar secara lahiriah pekerjaan kayak orang-orang yang punya kantor, yang punya gaji sebulan sekali gitu. Saya sekarang udah nggak punya. Setiap ngelamar kerja ditolak. Kali ada kerjaan, ya begitu. Jadi seakan-akan kayaknya, ya Allah ini udah gimana lagi. Tapi sebenarnya itulah cara Allah mendidik. Kita sadar nggak? Tapi saya rasain
selama udah 5 tahun, begini tetap aja masih hidup maksudnya. Apa yang dibutuhkan anak istri masih ada, tercukupi. Lebaran ya sama-sama lebaran, beli baju baru ya sama-sama beli baju baru. Tapi untuk pekerjaan yang tetap kayak orang-orang kita nggak ada gitu. Nah itu akan jadi masalah di saat kita meyakini bahwa yang ngasih uang itu adalah, dalam keyakinan kita harus lurus. Tapi bukan berarti nggak usaha ya. Jangan sampai salah paham lagi nih. Dalam ketauhidan, dalam keimanan, ini harus lurus murni. Allah. Nah cuman sekarang dimampuinnya apa nih? Di saat nganggur nih, mampuinnya apa? Nyuci piring, nyuci baju. Ya sadarin aja. Cuman kan di pikiran kita, ya cuci baju, cuci piring mah kagak ngasilin duit kali ya. Kan gitu pikirannya. Padahal kalau pakai kesadaran lalu kita niatkan menjalankan perintah Allah, di situ Allah akan kasih rezeki yang tanpa diduga-duga. Cuman kita itu kurang yakin sih sama Allahnya. Dan kurang syukur. Nah itu. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan masuk. Duduk sana dek. Waalaikumsalam, masuk bu. Ya ya. Melebar. Jadi itu saya simpulkan dari obrolan tadi, memahami makna khalifah Allah di muka bumi dalam kehidupan sehari-hari sesuai kapasitas diri. Ya, jangan ingin seperti ini, seperti itu. Kalau kita melihat makom-makom yang sudah memang dipilih Allah yang luar biasa, pengen nguber ke situ ya nggak sanggup. Udahlah. Belum kapasitas. Iya, udahlah jadi diri sendiri, nanti juga pelan-pelan nyampe ke situ. Gitu maksudnya. Nah, sekali lagi, bagi yang ingin bukti, ini saya tekankan. Bagi teman-teman yang belajar kesadaran atau yang belajar zikir napas sadar Allah, ingin bukti dari Allah, nah ini, lakukan sendiri, jangan berharap dari orang. Dengan cara apa yang mudahnya? Duduk, diam 3 jam, berserah ke Allah, minta petunjuk Allah, minta bimbingan Allah, apa yang harus dilakukan. Nah kalau sudah kita melakukan itu, dapat bimbingan, dapat petunjuk, otomatis di situ jenengan akan menyaksikan, oh iya ternyata Allah nolong. Oh iya ternyata hanya Allah yang bisa memberikan pertolongan. Apakah selama melakukan itu tidak menjalani kehidupan? Ya tetap menjalani kehidupan. Tetap waktunya ke pasar ya ke pasar gitu loh. Waktunya cuci piring ya cuci piring. Waktunya masak ya masak. Waktunya ngojek ya ngojek. Tapi ambil 3 jam untuk berserah ke Allah. Terserah waktunya mau pagi, mau malam, mau siang. Yang penting 3 jam tuh. Kalau pengen bukti ya. Ini ekstrimnya masih ekstrim kelas rendah sebenarnya. Karena kalau yang kelas tinggi itu yang 40 hari di hutan. Nah berserahnya begitu. Iya. 7 hari 7 malam gak makan gak minum. Nah, berserahnya begitu. Lah ini mah kagak masih normal lah. Ibaratnya cuma 3 jam doang mah diem. Tapi kan di situ. Begitu disuruh kayak gitu alasannya banyak banget dah. Oh 3 jam mah kelamaan. Sengkleh kaki saya. Udah macem-macem. Pengen bukti tapi disuruh laku. Ya itu begitu. Melempem. Ini kesalahan diri kita tuh begitu. Sedangkan ya para nabi, para wali itu di saat ingin bukti itu memang nekat. Diajarkannya kan begitu. Ya kan? Yang minta kaya itu Nabi siapa? Sulaiman ya?
Nabi Sulaiman minta kaya ke Allah itu, dia nggak makan, nggak minum selama 40 hari, 40 tinggal tulang sama kulit. Dan di akhir lakunya dia ngomong, ya Allah, kalau saya nggak jadi orang kaya, matiin aja udah. Sanggup nggak begitu? Nah kita mah pengen kayaknya doang, lakunya kagak mau. Malah pada itu ke pesugihan. Nah, giliran ke pesugihan ya diikutin. Ya kan? Mari kita dikirain dunia ini gratis. Sebenarnya kalau mau kaya ke Allah itu ya lebih gampang, lebih mudah sebenarnya, nggak banyak persyaratan. Cuman harus mau melakukan. Gitu loh. Nah sekarang yang jadi masalah itu kadang-kadang suka salah paham. Dibelokkan ke amalan, dibelokkan ke bacaan. Baca sholawat sekian ribu kali, baca ya latif sekian kali, baca ya patah ya rojak sekian ribu kali tiap siang malam lagi. Padahal Rasulullah tuh gak ngajarin begitu di saat minta, kagak. Di saat lu mau zikir, di saat lu mau muji Allah, lillah. Karena padilah itu otomatis, gak usah pakai dimanualin apa. Begitu dimanualin kecewa, bingung sendiri. Ya Allah, saya udah wirid sholawat ini 3.000 tiap hari, kagak ada juga ini. Nah lo. Nah, karena dimanualin situ. Begitu berhasil yang dituhankan selawatnya. Tuh kan bener tokcer tuh selawat. Makanya ente kalau mau kayak baca nih selawat 3.000 kali. Memang bener gak salah. Enggak. Cuman dalam berketauhidan, dalam berketuhanan itu sudah tersesat di jalan yang lurus. Terus gimana yang benar? Ya baca sholawatnya lillah. Ente tiap hari berselawat, bagus. Lagi nyapu sholawat, lagi masak sholawat, lagi kerja sholawat, bagus. Lebih bagus. Tapi dengan kesadarannya lillah tadi bersalawatnya. Karena kan sudah dijelaskan di dalam Al-Quran. Kalau arti di Quran itu kan, siapa yang mengingat aku, maka aku akan mengingatnya, kan gitu, kata Allah. Nah kalau di dalam kita belajar kesadaran ini, di saat kita selalu menyadari Allah, maka Allah pun akan sadar kepada kita. Tahu nih, butuh nih. Ini udah muter-muter kemana-mana nih. Nah, kadang-kadang kan kita tuh bukan awal malah akhir. Kalau takwa itu harusnya dari awal, bukan di akhir. Ke Allah dulu dari awal, kuatin, kencengin, sampai benar-benar yakin dapat petunjuk. Nah begitu menjalani syariatnya sesuai petunjuk Allah, otomatis gak bakalan kecewa. Kenapa kita ini masih merasa kecewa? Ya karena itu, menjalankan syariatnya itu bukan sesuai petunjuk, tapi masih karena ego diri kita yang mampu. Coba sekarang praktekin, kalau mau apa-apa, diem dulu. Sadarin Allah, ngomong ke Allah, ya Allah, permasalahan hari ini begini, dan aku sadar ya Allah, ini permasalahan darimu. Dan yang bisa menyelesaikan masalah ini Engkau juga ya Allah. Ngomong aja pakai bahasa kita. Nah sekarang aku mohon petunjuk-Mu ya Allah. Mohon bimbingan-Mu ya Allah. Apa yang harus aku lakukan agar masalah ini Engkau selesaikan. Begitu turun petunjuk, begini kamu. Nah begitu ngejalanin, di situ akan menyaksikan bahwa masalah itu selesai bukan hasil ikhtiar kita, bukan. Allah yang selesaikan.
sering saya mencontohkan di saat saya dulu masih belum lunas cicilan motor. Hari H nih udah mendesak nih, besok harus bayar. Hari ini saya doa ke Allah. Ya Allah, ya Rahman, ya Rahim, mudahkan rezeki saya ya Allah untuk bayar utang besok ya Allah. Amin. Ikhtiar tuh. Kagak minta petunjuk, langsung ikhtiar tuh. Datang ke rumah teman, bro, wah sorry, nggak ada. Datang lagi, oh maaf, udah pakai. Datang lagi ke tempatnya, oh maaf, nggak ada juga. Di situ baru saya sadar, astagfirullahaladzim, ya Allah, ngapa begini? Saya udah doa, saya sudah usaha, kok masih nggak dapet? Mana janjimu ya Allah? Lagi di tengah jalan tuh. Kata Allah, ente berserah, sob. Begitu dapat jawaban itu, pulang. Habis asar berserah tuh. Ya Allah, yang memudahkan aku berhutang Engkau, yang bisa memudahkan aku bayar hutang juga Engkau ya Allah. Kuserahkan, ini berserah nih. Kuserahkan kepadamu ya Allah permasalahan ini. Dan aku yakin bagimu mudah menyelesaikan masalah ini ya Allah. Apa yang harus aku lakukan ya Allah? Diem, tunggu jawabannya. Begitu dapat jawabannya, datang ke majelis habis maghrib. Kalau dipikir pakai akal pikir, masuk nggak tuh jawabannya? Yang dibutuhin duit, jawabannya disuruh ke majelis. Agak masuk gitu kalau pakai akal pikir mah. Ya Allah, saya minta duit malah disuruh ke majelis ini. Tapi kalau pakai kesadaran menyadari bahwa itu perintah, nah ini, bahwa itu petunjuk, bahwa itu ilham yang harus dilakukan, maka disitulah menyaksikan pertolongan Allah yang nyata. Begitu saya niatkan, begitu habis sholat maghrib, niatkan, saya pergi ke majelis ini karena Allah, perintah Allah, jalan. Begitu nyampe majelis, duduk ngobrol sama ustadz, nggak ngomongin duit, ngobrol lah ya. Tiba-tiba dari obrolan itu tuh ustadz ngambil duit dari dompetnya, nih sub, ente butuh. Nah, di situ baru penyaksian. Oh, ini maksud Allah. Oh, ini jawaban Allah. Tuh, yang diingatnya Allah. Bukan ustadznya. Yang diingatnya Allah. Tuh, sadarnya tuh ke Allahnya. Oh, ini. Di saat menjalankan perintahnya, Allah jamin. Yang tanpa diduga-duga. Yang tanpa disangka-sangka. Wah, alhamdulillah ya Allah. Ya tetap secara manusia ngomong, makasih Tad. Apa kata Ustaz? Dah ente ganti di saat nanti ente punya aja. Gak usah banyak dipikirin. Tuh, pertolongan Allah tuh gak nyusahin. Begitu dapat, besok paginya bayar, selesai. Besok harinya dapat buat ganti tuh. Sebenarnya Allah tuh ya mudah bagi Allah. Cuman kadang-kadang kita berhenti di pikiran gitu. Wah, begini, besok nya aja terus. Kebanyakan nya. Disuruh berserah masih Kalau berserah itu beda lagi urusannya. Itu Pak Haji mah paham, senyum-senyum aja. Jadi itu ya teman-teman. Sahabat-sahabat dimanapun berada, jadi pengaplikasian jadi wakil Allah itu bukan harus yang wah. Ya, jadilah diri kita menjalankan sesuatu dalam aktivitas kita, menyadari sebagai wakil, itulah aplikasinya. Sehingga apa? Pertolongan-pertolongan Allah itu nyata bagi diri kita sesuai porsi. Jangan pengen bisa terbang di atas. Iya, kalau cerita aja baru 5 menit, wow, udah ke alam. Begitu dalam hidup ngadepin, halah, banyak banget alasan. Kan nggak sesuai.
Untuk apa bisa kayak gitu tapi dalam kenyataannya melempem gitu loh. Ya kan? Kita belajar ketuhanan, kita belajar kesadaran yang diceritain. Oh, saya pernah masuk ke alam ini. Dalam kehidupan diomelin bini mulu. Itu yang jadi masalah. Ya Allah. Coba. Gimana? Pantesan Pak Pur itu selalu berpesan sebagai guru pembimbing. Dia mengatakan selalu, sudah betul mas, lurus kak, lurus. Lama-lama lurus gitu kan. Awal-awal karena kita nggak paham. Tapi begitu dipahamkan oleh Allah makna lurus yang sesungguhnya, semangat hidup kita. Oh, ini maksud Pak Pur. Karena apa? Kalau nggak lurus, nanti beloknya ke Pak Pur. Masalah dikit Pak Pur. Kata Pak Pur, gue aja lagi banyak masalah. Ke Allah udah. Jangan ke saya, ke Allah. Nah, itulah makna kita berguru kepada Allah. Masa mungkin? Kita kan manusia biasa geblek. Lalu itu ciptaannya apa? Bukan. Kalau lu bukan ciptaannya ya nggak mungkin. Kita itu sama-sama ciptaannya, punya hak yang sama. Gitu loh. Jangan membatasi kekuasaan Allah dengan akal pikir kita. Tapi kan saya ini manusia yang penuh dosa. Saya banyak melakukan dosa-dosa besar. Jinah, mabuk, segala macam. Allah itu nggak kebatas pakai gituan. Sekarang gue tanya, lu mau tobat gak mau? Ya udah tobat aja karena Allah. Berserah ke Allah. Allah tuh maha pengampun. Sebuih lautan dosa kita lebih besaran lagi ampunan. Yakin gak? Tapi kan, udah lemes lagi dah kalau tapi. Lakuin maksudnya. Lu tobat, lakuin, lu istighfar, lu ibadah, lu zikir, lu jalanin kebaikan-kebaikan karena, nah itu maksud saya. Nggak ribet, nggak sumumet ke Allah tuh. Jangan dibatasi. Jangan. Karena Allah maha. Kalau kita batasi, wah ya sudah, selesai. Ya kan? Karena ya itu tadi, susah jadi omongan, senang pun jadi omongan. Susah ngeluh, senang pun ngeluh. Itulah kenyataan hidup. Bagaimana kita menghadapinya? Agar tidak seperti itu. Kan itu ya? Yaitu kesadarannya dudukan menjadi wakil. Kalau udah menjadi wakil Allah, ada nggak kira-kira itu begitu? Udah kagak ada, tapi dilewatin aja. Walaupun ada dilewatin gitu loh. Nggak apa-apa. Itu mah. Gitu loh jadinya. Nggak mentok di situ. Tapi kan perih. Ya elah, perihnya itu kalau kita sadarin pemberian Allah, nikmat. Yang nggak nikmat itu di saat perih kagak menyadari itu pemberian Allah. Akhirnya apa? Gelisah, gundah, gulana, merasa dirinya yang paling menderita, paling susah. Padahal makan masih agar-agar masih. Wah ya Allah, coba. Ya kan? Itu. Jadi bagi teman-teman, sahabat-sahabat, jemaah DNSA dimanapun berada, mudah-mudahan dengan video ini, siaran ini menjadi sebuah motivasi. Bagaimana kita mengaplikasikan dalam kehidupan sehari-hari. Karena kalau kita menumpuk-numpuk pemahaman, menumpuk-numpuk keilmuan, itu pun akan jadi beban. Kalau tidak bisa mengaplikasikan, tetap bentrok. Ya kan? Sebenarnya kalau kita paham makna la haula terus kita aplikasikan dalam kehidupan aman.
Oh tapi kan harus tahu begini, tahu begitu. Iya benar secara keilmuan. Saya nggak menyalahkan orang yang berilmu dan saya tidak menyalahkan ilmu. Tidak. Ini saya yang ceritakan itu bagaimana pengaplikasian dalam kehidupan yang biar nggak jelimet gitu loh. Kalau Allah khusus untuk orang berilmu, lah bagaimana orang yang kagak berilmu ini? Apa nggak boleh kenal sama Allah orang yang nggak berilmu? Berarti Allahnya terbatas dong untuk orang-orang kalangan yang berilmu aja. Kalau yang berilmu nggak boleh kenal Allah. Terus gimana nasibnya nih yang nggak punya ilmu kayak kita begini? Kalau nggak boleh kenal Allah. Nah dalam aplikasi Allah tidak terbatas dengan ilmu. Jadi mohon maaf nih, bukan merendahkan yang berilmu, bukan melarang untuk belajar ilmu, bukan. Jangan salah paham. Lebih bagus kenal Allah, berilmu lagi, kan gitu. Dan bisa mengaplikasikan lagi dalam hidup. Itu lebih top. Ya cuman untuk kalangan kita ini, porsi kita gitu loh maksudnya. Ya, baca bismillah aja, tapi kalau diaplikasikan ya alhamdulillah lah itu, mending dah, ya kan? Tahu makna innalillahi terus diaplikasikan dalam hidup, bagus, nggak salah. Nah jadi itu teman-teman, sekali lagi kita simpulkan makna khalifah Allah, wakil Allah dalam kehidupan sehari-hari itu sangat mudah dan simpel di saat jiwa kita menyadari dalam segala aktivitas sebagai wakil, melayani anak sebagai wakil Allah, melayani istri sebagai wakil Allah, melayani pelanggan sebagai wakil Allah, melayani pasien sebagai wakil Allah, melayani penumpang sebagai wakil Allah, melayani pasien terapi sebagai wakil Allah. Itu maksudnya Bang. Ya. Jadi tidak ada lagi keakuan merasa aku yang bisa, aku yang mampu. Disitulah kita akan menyadari hanya dimampukan, dibisakan, diberitahu gitu loh oleh Allah. Jadi saya akhiri, apabila nggak ada pertanyaan kita lanjutkan ke DN berjamaah. Atau nggak ada yang mau ditanyakan atau kurang jelas? Ada yang mau ditanyakan, Bang Nardi? Nggak ada. Ustadz Menik? Bang Bobi? Pak Haji? Siap, cukup. Udah jelas ya semua ya? Insyaallah. Nah baik, kalau memang sudah jelas makna khalifah sebagai wakil Allah dalam kehidupan sehari-hari ini dalam aplikasinya, kita lanjutkan dengan latihan berserah diri kepada Allah. Nah, kita sekarang lakukan duduk timpu. Ambil posisi yang nyaman, yang rileks, menurut jenengan enak. Mau duduk timpu, mau sila, boleh silahkan. Kita sama-sama berlatih berserah diri kepada Allah. Nah, disinilah nanti kita dapat menyaksikan bagaimana di saat jasad kita hentikan, tidak bergerak sedikit pun, dan kita saksikan oleh jiwa apapun yang terjadi pada jasad dan di luar jasad. Baik, sama-sama kita mohon kepada Allah sebelum melakukan zikir nafas, kita lakukan dulu pelepasan atau pemasrahan agar di saat kita kembali kepada Allah itu tidak banyak beban. Bapak-bapak dan ibu-ibu cukup mengikuti di dalam hati apa yang saya ucapkan. Bismillahirrahmanirrahim. Ya Allah, kuserahkan jiwa dan ragaku ini ya Allah. Ya Allah, kuserahkan keluargaku ini ya Allah. Ya Allah, kuserahkan harta-hartaku ini ya Allah. Ya Allah, kuserahkan ilmu-ilmuku ini ya Allah. Ya Allah, kuserahkan guru-guruku ini ya Allah. Ya Allah, kuserahkan jabatan-jabatanku ini ya Allah. Ya Allah, kuserahkan harta-hartaku ini ya Allah.
Ya Allah, kuserahkan segala permasalahan dalam hidupku ini ya Allah. Ya Allah, kuserahkan segala penyakit yang ada di dalam jiwa dan ragaku ini ya Allah. Kita benar-benar serahkan kembali kepada Allah. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Awal dari Allah, kita kembalikan kepada Allah. Sampai tidak ada lagi rasa memiliki di dalam hati kita. Sampai benar-benar hati kita ini kosong, tanpa ada lagi rasa memiliki. Dan sadari bahwa diri kita ini tidak bisa apa-apa, tidak punya apa-apa, tidak tahu apa-apa di hadapan Allah. Kita benar-benar berserah. Jiwa, raga, dan ruh kita serahkan kepada Allah. Kita minta bimbingan Allah. Setelah kita menyadari diri ini tidak bisa apa-apa, kita hadirkan Allah dalam hati kita. Dengan menyebut asmanya, dengan menyebut namanya. Penuh rasa kerinduan, penuh rasa butuh. Dan kita panggil dengan penuh rasa kelembutan dalam hati kita. Ya Allah. Ya Allah. Ya Allah. Lembutkan hati kami ya Allah. Bersihkan hati kami dari segala penyakit hati ya Allah. Aku butuh Engkau ya Allah. Bimbing kami ya Allah. Ya Allah. Ya Allah. Ya Allah. Hanya Engkau yang bisa membimbing kami ya Allah. Agar selalu sadar kepadamu dalam kehidupan nyata ya Allah. Agar selalu sadar dalam menjalani kehidupan sehari-hari ya Allah. Ya Allah. Ya Allah. Ya Allah. Ya Allah. Kita sama-sama minta ampun di hadapan Allah atas segala dosa-dosa yang kita lakukan, yang disengaja maupun tidak disengaja. Dan atas dosa-dosa orang tua kami, saudara-saudara kami, sahabat-sahabat kami, ya Allah. Ampunilah dosa mereka juga, ya Allah. Astagfirullahaladzim. 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 Ashhadu alla ilaha illallah wa ashhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Ya Allah, bimbinglah jiwa raga kami untuk selalu berzikir, bersyukur, dan beribadah yang baik dan benar kepadamu ya Allah. La haula wa la quwata illa billah. Matikan jasad kita, matikan tubuh kita, jangan bergerak sedikit pun. Cukup sadari napas yang keluar masuk melalui hidung.
sadari tubuh yang sedang duduk, sadari pikiran yang sedang berpikir, sadari perasaan yang sedang merasa. Cukup disadari, menyadari itu bukan membayangkan. Menyadari itu meyakini keberadaannya. Contoh, di saat kita menyadari napas, itu bukan membayangkan bentuk napas, tapi menyadari keberadaan napas yang masuk keluar lewat hidung. Yakini saja bahwa memang ada napas itu keluar masuk, nggak perlu kita bayangkan. Setelah kita menyadari napas, menyadari pikiran, perasaan, dan tubuh kita, kita sadari sekarang jiwa kita. Jiwa kitalah yang menyaksikan pikiran ini berpikir. Jiwa kitalah yang menyaksikan napas ini keluar masuk melalui hidung. Jiwa kitalah yang menyaksikan perasaan ini sedang merasa. Jiwa kitalah yang menyaksikan tubuh ini sedang duduk walaupun mata kita terpejam. Setelah kita menyadari jiwa kita luaskan kesadaran jiwa kita menyadari ruangan yang ada di sini. Sadari ruangan yang ada di sini. Lalu kita luaskan lagi kesadaran jiwa kita menyadari di luar ruangan ini. Lalu kita luaskan lagi kesadaran jiwa kita menyadari langit, alam semesta, bintang-bintang, galaksi-galaksi. Sampai menyadari alam semesta yang tiada batas. Setelah jiwa kita menyadari alam semesta yang tiada batas, kita luaskan lagi kesadaran jiwa kita menyadari Allah di sebalik alam semesta. Allahnya yang mana laisa kamislihi syai'un, yang tidak bisa diserupakan dengan apapun. Dudukan kesadaran jiwa kita menyadari Allah, lalu hati kita berzikir kepada Allah mengikuti napas keluar masuk melalui hidung. Napas masuk hu, napas keluar Allah. Hu Allah. Hu Allah. Kesadaran jiwanya duduk menyadari Allah. Hatinya berzikir kepada Allah. Hu Allah. Hu Allah. Kita luaskan lagi kesadaran jiwanya. Di saat hati ini zikir hu, kesadaran jiwanya semakin mendekat ke Allah. Di saat hati ini zikir Allah, kesadaran jiwanya semakin berserah di hadapan Allah. Hatinya zikir hu, kesadaran jiwanya mendekat kepada Allah. Hatinya berzikir Allah, kesadaran jiwanya semakin berserah di hadapan Allah. Jiwa ini semakin mendekat, semakin berserah, semakin mendekat, semakin berserah. Di saat berserah itulah kita serahkan semua kembali kepada Allah sampai tidak ada apa-apa lagi. Setelah jiwa kita menyadari ketiadaan, kita luaskan lagi kesadaran jiwa kita. Di saat hati ini zikirhu, kesadarannya menyadari yang ada hanya Allah.
Di saat hatinya zikir Allah, kesadaran jiwanya menyadari yang ada hanya kekuatan Allah. Hatinya berzikir kesadaran jiwanya menyadari yang ada hanya Allah. Hatinya berzikir Allah, kesadaran jiwanya menyadari yang ada hanya kekuatan Allah. Jiwanya menyadari yang ada hanya Allah, yang ada hanya kekuatan Allah. Hatinya berzikir Allah. Allah. Setelah kesadaran jiwanya menyadari yang ada hanya Allah dan kekuatan Allah, kita luaskan lagi kesadaran jiwanya masuk ke dalam celupan Allah. Sibghatullah. Masuk ke dalam celupan kekuatan Allah. Sehingga jiwanya benar-benar ngalir masuk di dalam samudra Allah. Kesadaran jiwa ini bisa kita aplikasikan dalam kehidupan. Kesadaran Sibghatullah ini bisa kita aplikasikan menjadi saksi Allah, jadi abdi Allah, jadi khalifah Allah. Dan kesadaran jiwa dalam kondisi Sibghatullah ini bisa kita aplikasikan dalam 3T, menerima ketentuan Allah, mensyukuri ketentuan Allah, dan meyakini ketentuan Allah. Dan kesadaran jiwa Sibghatullah ini pun bisa kita aplikasikan dalam menjalankan amanah tanda perintah dari Allah dalam kehidupan sehari-hari. Dudukkan, pahami kondisi kesadaran Sibghatullah ini sehingga bisa kita aplikasikan dalam kehidupan nyata. Terus pertahankan kesadarannya dalam Sibghatullah. Biarkan hatinya berzikir kepada Allah. Baik, bagi teman-teman dimanapun berada yang masih mau melanjutkan, silahkan lanjutkan. Bagi yang mau mengakhiri, kesadarannya tetap dalam Sibghatullah dan akhiri dengan rasa syukur kepada Allah. Alhamdulillahirrabbilalamin. Saya akan akhiri siaran langsungnya. Mudah-mudahan ada manfaatnya. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.